Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Syahrul Maulana, 190 240 6141. Kelas 5C Agribisnis, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Kepulauan Palopo. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Fibri Indira Lisanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas UTS yang telah diberikan kepada kami, di mana untuk mencari jawaban dari soal yang sudah diberikan kepada. Baik, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu ceritakan secara singkat sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia. Sejarah tentang manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management atau HRM dimulai dari masa sebelum reformasi industri. Ketika itu para pengrajin yang tinggal di rumah-rumah sudah membangun hubungan dengan orang-orang yang magang di tempat usahanya dan memberi mereka kebutuhan untuk hidup. Departemen Personalia baru dimulai pada awal abad ke-20. Kemudian selanjutnya berkembang melintasi zaman dan semakin lama semakin mendapat posisi penting. Asal mula manajemen tenaga kerja. Bentuk awal HRM adalah kerjasama antara pengrajin dengan orang-orang magang selama era pra-industri di rumah-rumah penduduk di pinggir kota. Orang-orang magang ini tinggal di bengkel atau rumah tuannya, dan tuannya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Revolusi industri pada pertengahan abad ke-18 yang bermula dari Inggris dan berkembang ke Amerika melahirkan adanya pabrik-pabrik skala besar yang tersingkirnya tempat-tempat produksi di perkampungan para pengrajin. Tentu saja skala produksi yang besar membawa konsekuensi. Suasana tenaga kerja di pabrik menyulut timbulnya kerusuhan buruh berkali-kali. Dan pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengambil langkah untuk memfasilitasi penyediaan hak mendasar dan perlindungan bagi buruh. Kewajiban untuk taat pada peraturan yang ditetapkan memaksa pemilik pabrik untuk membentuk mekanisme resmi guna memperbaiki persoalan sekitar buruh. The National Cash Register Company atau NCR mendirikan Departemen Manajemen Personalia yang pertama untuk menyelesaikan masalah seperti keluhan, keselamatan, pemecatan, dan manajemen pengupahan. Sebagai akibat dari pemogokan besar-besaran dan penghentian produksi pada 1901, NCR adalah perusahaan yang memproduksi mesin pencatat uang di kasir toko-toko barang konsumsi. Perusahaan ini berdiri pada 1884 di Ohio, Amerika Serikat. Pabrik-pabrik lain kemudian mengikuti jejak mendirikan Departemen Personalia. Peran departemen yang mengurus para buruh ini merupakan kelanjutan dari komitmen untuk mengawasi upah, keselamatan, jam kerja, dan isu-isu yang terkait.
Perubahan ini perubahan ini berarti bahwa kehadiran Departemen Persoalia adalah untuk memastikan keputusan terhadap peraturan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari berbagai ilmu yang mendukung manajemen sumber daya manusia, disiplin ilmu apakah yang paling dominan mengetahui perkembangan manajemen sumber daya manusia? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut saya, ilmu yang paling dominan dalam perkembangan manajemen sumber daya manusia yaitu ilmu ekonomi. Karena dalam ilmu ekonomi ini akan membahas tentang berbagai mengolahkan sumber daya yang terbatas tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia yang cenderung tidak terbatas. Termasuk dalam pembahasan ilmu ekonomi tersebut adalah bagaimana mengintribusikan sumber daya alam tersebut dengan tetap menjaga kelestariannya. Walaupun usaha itu tidak langsung menyentuh aspek tenaga kerja, namun tujuan akhirnya untuk mewujudkan dan menginginkan efisiensi dan efektivitas proses produksi yang tidak mungkin dilepaskan kaitannya dengan faktor manusia. Ketika merancang sesuatu, program pengembangan sumber daya manusia misalnya harus diperhatikan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya manajemen sumber daya manusia bagi keberlangsungan sebuah instansi atau perusahaan? Menurut saya, manajemen sumber daya manusia membantu membebani kesejahteraan antara kinerja karyawan dan tujuan strategi organisasi. Selain itu, tim manajemen sumber daya manusia yang efisien dapat memberikan perusahaan keunggulan dalam persaingan mereka. Perekrutan, salah satu tanggung jawab utama manajer sumber daya manusia adalah merekrut personel anggota. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.